Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Di video kali ini kita akan coba ngebahas 17 rumus yang biasanya keluar ataupun digunakan untuk tes admin. Di sini saya udah menyiapkan sebuah tabel dan ada beberapa tabel bantu juga untuk membahas 17 rumus tersebut. Oke, langsung aja kita mulai dari rumus yang pertama. Di sini kita akan coba menjumlahkan nilai yang ada. Nah, untuk penjumlahan, rumus yang digunakan adalah sum. Jadi kalian sama dengan, kemudian masukkan rumusnya sum, buka kurung, kalian blok data yang ingin kalian jumlahkan. Tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 182. Rumus sum ini berguna ataupun berfungsi ketika kalian ingin menjumlahkan suatu bilangan. Oke, jadi ingat ya, penjumlahan itu rumusnya sum. Untuk ke bawahnya kalian bisa tarik begini ataupun bisa klik 2 kali. Lanjut ke rumus yang kedua. Di sini saya juga udah siapkan ya rumusnya biar kalian bisa melihatnya dan mengingatnya. Rumus yang kedua, untuk menghitung sebuah rata-rata, kita menggunakan rumus yang namanya average. Sama dengan masukkan rumusnya, average ataupun average, buka kurung, kemudian kalian blok nih nilai yang ingin kalian hitung rata-ratanya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 60,6. Untuk ke bawah sama kita bisa klik 2 kali. Kalau kalian ingin menghilangkan desimal yang ada di belakang, angka di belakang koma ini, kalian bisa klik nih yang di atas ini, atau kalian ketika ingin menambahkan itu juga bisa. Oke, jadi sum untuk penjumlahan rata-rata itu average. Nah, kita langsung ke bawah terlebih dahulu. Kita akan coba menghitung berapa banyak murid. Oke, berapa banyak sih murid yang sedang kita kelola datanya. Nah, untuk menghitung banyaknya data, kita bisa menggunakan rumus yang namanya count. Nah, kalian tulis aja COUNT, kemudian buka kurung, blok datanya, tutup kurung, dan tekan enter. Hasilnya ada 8. Kalau kita hitung manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, ada 8 murid ataupun 8 data yang sedang kita kelola. Nah, rumus count ini hanya bisa kita lakukan ketika datanya bentuknya itu angka, guys. Coba kita ganti. Yang tadinya F ya, di kolom F yang kita blok, kita ganti nih jadi nama. Kemudian kita enter, hasilnya 0, nggak akan bisa. Karena apa? Count itu khusus untuk angka. Kalau kalian ingin menghitung banyaknya data, tapi bentuk datanya teks, maka kita gunakan rumus yang namanya count E, ataupun konta. Tambahkan huruf A aja, kemudian tekan enter, itu akan muncul 8. Count itu khusus untuk angka. Kalau count E bisa untuk angka, bisa juga untuk teks. Oke, kita lanjut ke nilai tertinggi. Untuk menghitung ataupun mengetahui nilai tertinggi, kita menggunakan rumus yang namanya max. Sama dengan max, kemudian buka kurung. Kita blok nih nilai yang ingin kita lihat tertingginya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 252. Nah, kalian bisa cek sendiri nih apakah benar 252 atau bukan ya yang tertinggi. Oke, lanjut. Tadi nilai tertinggi, kali ini nilai terendah. Rumus yang digunakan sama dengan kemudian min. Buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 173. Kalian juga bisa lihat dan bisa cocokkan sendiri ya, benar apa enggak rumus yang kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk menghitung berapa banyak murid lulus, kita harus mengisi keterangannya terlebih dahulu, lulus atau enggak. Nah, di sini untuk ketentuannya, ketika total nilai 200 sampai 300 itu dinyatakan lulus. Kemudian kalau di bawah 230 dinyatakan tidak lulus. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan rumus yang namanya if. If itu artinya jika, guys, dalam bahasa Inggris ya. Jadi sama dengan if, nanti saya ajarkan cara bacanya. Kemudian logical test. Nah, jika jumlah ini, jumlah nilai ya, lebih besar atau sama dengan 230, kemudian koma ataupun titik koma, kita masukkan ataupun nyatakan lulus. Nah, jika tidak, maka tidak lulus. Oke, nanti saya ajarkan
Cara baca rumus ini gimana? Nah, kita tulis dulu tidak lulus. Tanda petik, tutup kurung, enter. False ya. Ini hasilnya karena di sini kurang. Nah, ini kayak tidak lulus. Oke guys, jadi cara baca if ini begini. If itu artinya jika. Jika F2 dalam hal ini ya, jumlah nilai sini itu lebih besar atau sama dengan 230, itu nantinya dinyatakan lulus. Nah, kemudian value false, kalau ini nggak kejadian, nah maka dinyatakan tidak lulus. Oke, jadi kita nggak perlu nulis lagi nih ketika di bawah 230 tidak lulus, enggak, udah otomatis. Kalau nggak lulus, ya otomatis tidak lulus gitu. Kalau nggak memenuhi syarat yang pertama. Oke, kalau udah enter. Untuk ke bawah tinggal kita tarik ataupun klik 2 kali. Nah, kita bisa lihat, oh iya ada salah nih. Nah, ini seharusnya nggak ada guys. Tanda apa? Titik 2. Oke. Kita lihat ketika nilai di sini 182 berarti tidak lulus ya. 238 lulus, kemudian ini yang lulus ada 252. Untuk yang lainnya berarti di bawah dari 230. Lanjut, kita akan menghitung berapa banyak murid yang lulus. Ingat, berapa banyak itu kan berapa banyak data. Rumusnya apa tadi? Count. Ini sama, berapa banyak murid, berapa banyak data, berapa banyak orang, itu menggunakan rumus count. Ingat, kalau berapa banyak itu count. Ingat ya. Nah, di sini berarti kita juga menggunakan apa? Rumus count sama dengan count. Tapi ada kriterianya. Berapa banyak murid yang lulus? Nah, ada satu kriteria, maka kita tambahkan if. Nah, artinya jika. Hitunglah banyaknya data jika, oke, gitu ya, buka kurung, range-nya ataupun yang akan kita hitung yang mana, range ini isinya ataupun datanya lulus atau kriterianya lulus. Nah, jadi cara bacanya, hitung banyaknya data dari kolom H2 sampai H9 jika kriterianya lulus ataupun jika tulisannya lulus. Oke, kalau udah tinggal tekan enter. Hasilnya itu 3. Lanjut di bawah, jumlah nilai anak yang lulus. Ingat tadi pertama apa? Ketika ingin menjumlahkan nilai, maka gunakan rumus sum. Anak yang lulus ini kan kriteria. Nah, maka kita tambahkan if. Rumusnya jadinya sum if. Nah, digabung. Kemudian buka kurung, range. Mana nih datanya? Oh, ini. Kemudian titik koma, langsung masukkan kriteria mana yang ingin kita hitung, yaitu yang lulus. Kalau udah, tinggal koma ataupun titik koma lagi, mana nilainya yang ingin dihitung. Nah, ini yang kedua. Kemudian tutup kurung. Oke, jadi jumlahkan ataupun totalkan dari data ini dengan kriteria lulus, dan ini adalah nilainya ataupun jumlah datanya. Kalau udah enter, hasilnya 731. Kalian bisa tambahkan sendiri ya, 252, kemudian ini ditambahkan hasilnya 731 ataupun bukan. Oke, lanjut, rata-rata nilai anak yang lulus. Nah, tadi rata-rata apa rumusnya? Rumusnya average. Nah, karena di sini ada kriterianya lagi, maka kita tambahkan if. Jadi sama dengan average ataupun average, kemudian tambahkan rumusnya if, buka kurung. Range-nya sama seperti tadi di bagian keterangan, kita blok terlebih dahulu, tambahkan koma ataupun titik koma. Nah, apa yang akan kita ambil nilainya? Yaitu yang lulus. Nah, ketika kita menambahkan sebuah teks ataupun tulisan ya ke dalam rumus Excel, itu wajib diupdate dengan tanda petik. Oke, jadi tanda petik, teksnya apa? Tanda petik lagi. Nah, kalau udah, tambahkan koma ataupun titik koma. Mana nih rata-ratanya? Average range ya. Data dari rata-ratanya mana range-nya? Nah, ini. Kemudian kita tutup kurung. Kalau udah, tekan enter. Hasilnya 81,2. Nah, ini adalah ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 9 rumus awal ataupun dasar ketika kita akan melakukan tes admin. Ini wajib dikuasai ya guys. Nah, yang pertama tadi untuk menjumlahkan sebuah data, kita menggunakan rumus sum. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus average.
Untuk menghitung berapa banyak murid ataupun berapa banyak data, kita menggunakan rumus con atau con-E atau conta. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Untuk mengetahui nilai terendah, kita menggunakan rumus min. Untuk mengetahui keterangan tertentu, nah di sini ataupun pernyataan tertentu, kita menggunakan rumus if. Untuk menghitung berapa banyak murid, nah berapa banyak itu rumusnya con. Kalau ada kriteria tertentu, tambahkan if, jadi con if. Jumlah nilai anak yang lulus, jumlah penjumlahan itu menggunakan rumus sum. Ada satu kriteria ditambah if, jadi sum if. Rata-rata nilai anak yang lulus, nah mencari rata-rata itu average. Ada kriterianya menjadi average if. Nah kurang lebihnya begitu ya guys. Oke, kita lanjut ke yang kedua ataupun ke set 2 ya guys. Tadi udah 9 rumus, kita kali ini tambahkan 1, 2, 3, 4 rumus lagi. Kali ini kita akan coba menggabungkan beberapa isi teks menjadi satu. Ada kota, negara, benua, kita akan coba gabungkan menjadi satu dengan cepat menggunakan rumus tag join. Caranya gimana? Sama dengan kemudian masukkan rumusnya tags join. Nah, buka kurung, delimiter. Delimiter itu apa? Delimiter itu pemisah ya. Nah, setelah Jakarta nanti apa nih pemisahnya dengan Indonesia? Oke, kita contohkan strip aja. Nah, strip delimiternya, oh iya jangan lupa apit dengan tanda petik juga ya, karena strip itu masuk ke dalam teks. Selanjutnya, koma ataupun titik koma, true ataupun false. Nah, ini apa sih ignore empty ini? Nah, ini artinya ketika nanti ada sel kosong, itu akan dibiarkan atau enggak gitu. Nah, kita jawabnya true aja ya guys, true. Kemudian, kita koma ataupun titik koma, masukkan teksnya atau kita blok teks yang ingin kita gabungkan menjadi satu. Kalau udah, tinggal tutup kurung dan tekan enter. Maka udah selesai nih, Jakarta, Indonesia, Asia. Untuk ke bawahnya, rumusnya masih sama, makanya tinggal kita tarik aja dari atas sampai bawah. Bang, coba ubah nih pemisahnya menggunakan spasi aja. Ini kan strip, maka kita masuk aja. Kemudian kita ganti menjadi strip. Masuk ke rumusnya ya. Ganti nih tadi yang diapit tanda petik tadinya strip menjadi spasi. Kemudian tekan enter. Untuk ke bawah lagi tinggal kita tarik. Oke? Gitu ya. Lanjut. Di sini ada rumus yang namanya lower, upper sama proper. Kalau kita perhatikan teks yang ada di sini itu masih acak-acakan, terutama dalam besar kecilnya ataupun huruf kapitalnya. Nah, agar di sini isinya nanti kecil semua hurufnya, kemudian besar semua, ataupun di setiap kata depannya itu menjadi besar. Yang pertama, kalau kita ingin kecil semua, kita gunakan rumus yang namanya lower. Tuliskan rumusnya, lower, buka kurung, blok teksnya, tutup kurung, dan tekan enter. Jakarta, Indonesia, Asia, kecil semua. Kalau mau besar semua, maka gunakan rumus yang namanya upper ataupun upper. Buka kurung, klik teksnya, tutup kurung, dan tekan enter. Lanjut, kalau kita ingin hanya huruf depan katanya aja tuh yang besar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan proper. Buka kurung, klik teksnya, tutup kurung, tekan enter. Tuh, ini kecil semua, besar semua. Nah, sementara ini hanya di depan katanya aja, Jakarta, Indonesia, Asia. Oke, itu rumus tag join, lower, upper, sama proper. Kita lanjut ke rumus yang pasti akan muncul di tes admin. Ini 99,9% akan muncul sih dan akan digunakan rumus ini ya, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada dasarnya itu sama fungsinya, digunakan untuk mengambil sebuah data dari tabel yang lain ataupun dari tabel referensi atau dari tabel tertentu. Kita di sini akan mengisi sebuah nama, alamat, sama ongkos kirim. Nah, untuk mengisi ini kita harus mengambil nih dari data-data yang ada di tabel bantu. Nah, kapan kita menggunakan VLOOKUP dan kapan kita menggunakan HLOOKUP? Rumus VLOOKUP digunakan ketika tabel referensinya ataupun tabel bantunya bentuknya vertikal atau memanjang ke bawah.
Nah, ini kan memanjang ke bawah nih, kepala headernya ada di atas. Nah, maka ketika kita ingin mengambil dari sini, gunakan rumus VLOOKUP. Kemudian, rumus VLOOKUP digunakan ketika tabel referensi ataupun tabel bantunya bentuknya horizontal atau memanjang ke samping atau kepala headernya ada di sebelah kiri. Nah, seperti yang ada di bawah sini. Nanti kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Langsung aja kita contohkan di bagian nama sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. VLOOKUP, salah nih tulisannya. VLOOKUP. Nah, gini. Oke. Selanjutnya kita buka kurung, masukkan lookup value. Lookup value ini artinya sel kunci. Oke, ataupun sel rujukan. Bagaimana mencari sel kunci? Kalian lihat di sini. Di sini ada nomor pesanan, di sini juga ada nomor pesanan. Nah, kita bisa menjadikan ini sebagai sel kunci. Sel kunci sebisa mungkin ada di sebelah kiri ya, jadi jangan asal-asalan. Oke, jadi kita klik ini, B2 sebagai sel kunci. Tambahkan koma ataupun titik koma, masukkan tabel row. Tabel row itu adalah tabel bantu ya. Jadi ini kita blok nih, tabel bantunya. Jangan lupa tekan F4 untuk menguncinya, agar nanti ketika rumusnya di copy ke bawah, itu tidak ikut geser ke bawah. Tambahkan koma ataupun titik koma, lanjut kolom index number. Nah, kolom index number ini adalah kolom keberapa sih data yang ingin kita ambil. Kita lihat, kita ingin mengambil apa? Nama. Nama ada di kolom ke-1, 2 dari tabel referensi yang kita blok. Oke, jadi yang hitungnya yang diblok aja 1, 2. Berarti tambahkan 2, koma ataupun titik koma 0. 0 untuk apa? Untuk false ataupun exact match, agar nanti data yang ditampilkan 100% sama. Kita nggak ingin data yang mirip-mirip ataupun menyerupai. Kalau sama, tampilkan. Kalau tidak, error. Gitulah guys. Kemudian enter. Nah, keluar namanya ini Anggun. Kita tarik ke bawah aja. Ada Ayu, Andi, Bayu, Bagas, Budi, dan yang lainnya. Lanjut, kita untuk alamat. Alamat mana? Nih, alamat. Bisa nggak kita gunakan nama sebagai tabel referensi? Bisa, tapi kalau udah menggunakan nomor pesanan, saya sarankan ya tetap gunakan nomor pesanan aja, agar nanti tidak berantakan ya, atau lebih rapi. Kita coba agak cepat nih. Untuk alamat, gimana? Gunuk rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Alasan kenapa kok menggunakan salah mulu guys, VLOOKUP. Nah, kenapa alasan kita menggunakan VLOOKUP? Karena tabel referensinya bentuknya vertikal. Lookup value kita gunakan nomor pesanan, koma ataupun titik koma, blok tabel row ataupun tabel referensi, F4 untuk mengunci, koma ataupun titik koma, kolom index number, alamat ada di 1, 2, 3, 4, masukkan angka 4, koma ataupun titik koma, 0 untuk exact match. Kemudian yang terakhir kita tutup kurung, tekan enter. Udah selesai. Jakarta, ke bawahnya klik 2 kali di bagian pojokan. Nah, yang terakhir untuk mengisi ongkir ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena tabel referensinya udah berbeda dan bentuknya horizontal. Nah, jadi masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, lookup value sel kunci. Kita nggak bisa menggunakan nomor pesanan lagi nih sebagai sel kunci. Alasannya kenapa? Karena di bagian tabel bantu ongkir nggak ada sel kunci, nggak ada nomor pesanan. Adanya apa? Kota. Nah, maka kita gunakan alamat ini sebagai sel kunci. Klik koma ataupun titik koma, kemudian buka kurung tabel row, tabel referensi, kita blok. F4 untuk mengunci, koma ataupun titik koma lagi. Koma ataupun titik koma. Oh iya, ini nggak ada ini ya. Nah, tabel row, koma ataupun titik koma, kemudian row index number. Row index number apa? Row index number adalah baris keberapa. Kalau tadi kan kolom keberapa, kalau kali ini baris keberapa. Row index, row itu baris. Nah, kita lihat, kita sedang mencari ongkir. Ongkir ada di baris ke 1, 2. Maka masukkan angka 2, koma ataupun titik koma, 0, tutup kurung, dan enter. Kemudian untuk ke bawah tinggal klik 2 kali. Oke, ini udah selesai rumus VLOOKUP sama VLOOKUP. Tapi ini paling dasar ya. Nanti mungkin kalian akan menemukan persoal rumus VLOOKUP yang lebih rumit daripada ini guys. Biasanya kalau udah digabungkan dengan rumus yang lainnya. Oke, kita ke yang terakhir. Udah sepertinya ya.
Ini 9 rumus, tambah 4 13, tambah 2 15. 2 lagi ya. 2 ini bukan rumus sebenarnya, hanya fitur aja, tapi cukup berguna kok. Yang pertama ada yang namanya short, dan yang kedua ada yang namanya filter. Untuk tools tersebut, fitur tersebut, nah kalian bisa lihat di bagian editing sini nih. Ini ada short and filter. Fungsinya untuk apa sih? Contoh, di bagian ongkir ini kan 15, 23, 30 masih acak-acakan nih. Nah, kita ingin mengurutkan dari yang terkecil ongkirnya sampai yang terbesar. Nah, maka kalian klik saja di bagian salah satu selnya. Kemudian pilih short and filter. Kita pilih short, small to large, ataupun urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Nah, ketika diklik otomatis nih 15.000, 23, ada 30 dan ada 37.000. Oke. Itu ya fungsinya. Kalau ingin yang besar dulu ya bisa short, large to small. Tuh besar dulu. Lanjut, menu short ataupun menu filter. Nah, barusan itu short ya. Kalau filter, untuk mengaktifkannya kalian bisa klik di salah satu tabelnya. Kemudian pilih short and filter. Kita pilih filter. Ketika diklik, nanti akan muncul nih di atas sini seperti tanda panah ke bawah, dan ketika diklik ada beberapa yang bisa kita gunakan. Nah, ada short out, ada apa ya? Yang tadi ya, urutkan dari terbesar ke kecil, kecil ke besar, ataupun kita bisa mengurutkan dari A ke Z ataupun Z ke A. Kita juga bisa menampilkan data-data sesuai dengan keinginan kita. Contoh nih, kita ingin menampilkan pengiriman ataupun pesanan yang dari Bogor saja. Nah, maka hilangkan centangnya di bagian Bali, Jakarta, sama Semarang. Sisakan centang di bagian Bogor, kita klik OK. Oh, ternyata dari Bogor ada 2 orang nih. Nah, ongkirnya 72.000, namanya Bayu sama Evi. Atau ketika kalian ingin menampilkan semuanya lagi, tinggal kasih centang di bagian semuanya atau pilih select all. Nah, selanjutnya tinggal tekan OK saja. Nah, untuk kalian yang ingin belajar lebih mendalam terkait short and filter, kemudian rumus VLOOKUP, lookup, lower, upper, proper, ataupun rumus yang lainnya, kalian bisa lihat aja ya, udah pernah saya buatkan videonya, jadi bisa dicek aja di beranda YouTube dari Podi Tutorial guys. Ini semua hanya dasarnya saja, tapi ketika kalian udah bisa menguasai, kedepannya pasti akan membantu dan bermanfaat kok. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian. Like, comment, subscribe ya jika videonya benar-benar membantu kalian. Jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.